وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. Tuan Guru, alim ulama, cari pandai, pengurus-pengurus masjid, imam masjid, serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mensyukuri nikmat Allah ini, Allah berjanji Allah tambah nikmat itu kepada kita. Contoh, kita bersyukur atas kesehatan yang diberi oleh Allah kepada kita. Karena kesehatan itu adalah nikmat. Kalau kita syukuri kesehatan yang diberi oleh Allah kepada kita ini, maka Allah memberikan kita lebih sehat lagi. Maka Allah sehatkan kita lagi. Kalau perlu kita dalam keadaan sakit itu dikatakan sehat. Kita sakit, tapi karena kita tidak mensyukuri ada sehatnya di dalam sakit itu, kita katakan yang sehat. Dan itu insya Allah sudah kita lakukan. Kadang-kadang kita memang sakit pinggang, sakit kata ketemu dengan kawan, apa kabar? Jarang kita katakan sakit pinggang, jarang. Yang kita katakan alhamdulillah sehat. Nah itu bagus. Sebenarnya begitu. Kita tonjolkan yang nikmat itu, yang baik-baik itu kita diamkan yang buruk-buruk. Nah, jadi begitu. Kepala kuning ditanya oleh kawan kita, apa kabar Pak? Jangan katakan wah kepala kuning, jangan. Itu namanya mengeluh. Tapi katakan alhamdulillah sehat, maka Allah yang kita kebanggaan ini akan hilangkan peningnya. Karena itu tadi kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang berbicara itu disampaikan diajak untuk bersama-sama menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu memancing nikmat yang lain. Jadi kalau kita syukuri nikmat yang ada, memancing nikmat yang lain, nikmat yang belum ada Allah kasih kepada kita. Tapi kalau kita mensyukuri badan sehat, dan belum, wah ini sakit, payah begini, payah, dipayahkannya oleh Allah. Dipayahkannya oleh Allah. Kalau kita perasaan payah, susah, disusahkannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang selalu kita ucapkan adalah syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Apa sebab? Kalau kita sakit kepala, kita syukuri alhamdulillah karena ada orang yang juga sakit kepala dan juga sakit leher. Kita sakit kepala, sakit leher, ada juga orang yang sakit leher sampai sakit perut. Artinya apa? Masih banyak orang yang lebih banyak penyakitnya dibandingkan dengan kita. Lebih banyak penyakit yang diberi oleh Allah kepada orang itu daripada kita. Begitu juga harta. Kita hanya punya rumah satu, rasulnya miskin.
miskinnya kita ini hanya rumah satu, kecil pula rumahnya. Ternyata ada juga hamba Allah ini yang belum punya rumah. Maka yang rumahnya kecil itu disyukuri, jangan diomeli. Ini prinsip kita sebagai orang mukmin, selalu mensyukuri nikmat Allah, seluruh itu nikmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita ini merasa mendapat nikmat apabila mendapat rezeki. Merasa mendapat rezeki apabila itu terdiri daripada ekonomi, uang misalnya. Dapat kerjaan, dapat duit, itu dikatakan rezeki. Padahal rezeki itu luas. Rezeki itu luas. Mana rezeki itu luas? Kita yang mau duduk di masjid seperti sekarang ini, itu namanya juga mendapatkan rezeki. Rezeki kita duduk ini. Sebab lebih banyak orang yang mau duduk di masjid dibandingkan yang mau duduk di masjid. Orang yang duduk di masjid ini, itulah orang yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu rezeki yang nikmat. Rezeki yang nikmat. Ada rezeki tapi tidak nikmat. Nah itu. Jadi rezeki yang kita hadapi sekarang ini rezeki yang nikmat, mendapat pahala yang berlipat ganda, mendapat kesenangan Allah. Allah senyum melihat kita apabila kita ini tenang duduk di rumahnya ini. Orang yang tenang duduk di rumah ini itu adalah tanda-tanda orang beriman. Orang yang betah duduk di rumah Allah ini itu tanda-tanda orang munafik. Jadi katakan al-mu'minu fil masjidi kasalati fil ma. Orang-orang beriman duduk di masjid, berada di masjid, kasalati seperti ikan fil ma, di dalam air. Ikan di dalam air senang, tenang. Ikan di dalam air itu gembira. Tapi kalau ikan sudah lari ke atas, sudah lari ke daratan, maka ini musibah bagi ikan. Kalau ada ikan yang kepinginan nyoba-nyoba naik ke daratan, itu adalah musibah. Tidak begitu lama mati dia di daratan. Nah, begitu juga kita ini, kalau tenang di dalam rumah Allah ini, terasa hati itu tenang, pikiran tenang di rumah Allah, itu menandakan kita ini dikasih oleh Allah iman, dikasih iman. Tapi kalau duduk di dalam masjid ini terasa neraka, ya duduk di masjid ini terasa di neraka, panas pantat duduk di masjid. Nah, itu adalah sifatnya, adalah sifat orang munafik. Jadi al-munafiqu fil masjid, orang-orang munafik di masjid, katoiri fil qafas, bagaikan burung di dalam sangkar. Jadi sifat orang mukmin di masjid bagaikan ikan di air, tenang, selama-lamanya siap di air itu. Tetapi orang munafik yang ada di masjid tapi gelisah itu katairi fil qafas, bagaikan burung berada di dalam sangkarnya. Kalau kita lihat burung dalam sangkar jarang yang tenang, ya jarang yang tenang, pasti gelisah. Meskipun lakannya bermacam-macam di dalam itu, meskipun dikatakan meskipun sangkarnya itu terbuat dari emas dan perak, terbuat daripada perhiasan, tapi burung di dalam sangkar itu tetap kepengin nak keluar juga, tetap tak betah di dalam sangkarnya, kepengin nak di udara yang lepas ini. Maka syukur alhamdulillah kita di RT ini, di masjid ini selalu dibina, selalu bina iman. Ini membina iman. Iman kalau tidak dibina, maka dia akan rusak.
Jadi kalau kita selalu membina iman, insya Allah terbina hati kita akan tenang. Rezeki yang diberi oleh Allah kepada kita akan berkah. Badan yang diberi oleh Allah akan berkah kalau dibuat untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduknya kita ini adalah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat Allah benci, bukan membuat Allah itu marah kepada kita, tapi justru membuat Allah itu senang, gembira dengan kita yang mau duduk dalam pengajian ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah membacakan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pernyataan kepada kita. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Firman Allah, kuntum itu adalah kalian. Nah, kalian itu khitabnya adalah kepada sahabat. Kuntum khairu ummatin, kalian itu adalah sebaik-baik umat, umat yang terbaik, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, karena dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, keluar kepada manusia itu materinya, kerjanya adalah menyuruh orang untuk berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang berbuat mungkar. Artinya dakwah. Artinya dakwah. Baru terjadi waktu minuna billah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, ayat yang pertama di awal ayat ini dikatakan kuntum khairu ummatin. Kalian itu adalah sebaik-baik umat, umat yang terbaik. Kita kurang merasa senang dikata oleh Allah umat terbaik itu. Ya, tidak ada. Lebih senang kalau ada Pak Lurah memuji RT kita. Kalau Pak Lurah mengatakan, wah RT itu berapa Pak? RT 03 di Kelurahan Keneliasan bawah ini adalah RT yang terbaik. Wah, RT yang terbaik, RT yang terhebat. Maka kita satu RT ikut bergembira. Contoh kita di RT ini ikut perlombaan Kampung Bantar, ikut perlombaan Kampung Bantar. Kata Pak RT, ayo kita gotong royong, pagi Ahad gotong royong, kompak dari pagi sampai zuhur. Untuk apa? Untuk perlombaan Kampung Bantar, supaya kampung kita ini bagus, diakui oleh orang kecamatan, oleh orang wali kota, yang kota Madia diakui, dilihat, dinilai terbaik. Maka kita ingin mengambil kalimat-kalimat kita ini dapat juara, dapat juara satu. Nah, 03 Kampung Bantar dapat juara satu. Pengumuman itu diumumkan oleh wali kota bahwasanya Kampung Bantar di RT 3 dapat juara satu. Wah, tepuk tangan. Udah tuh adakan syukuran, yang adakan syukuran makan bersama. Nah, untuk melampiaskan kegembiraan kita ini, dikatakan oleh wali kota kita nomor 1, kita bersukaria, kita bergembira. Ini kalau kita ini dikatakan oleh atasan kita, kita dihebat, kita bersyukur dan kita berterima kasih. Akan tetapi yang belum ada pada diri kita ini,
Allah yang mengangkat kebaikan kita. Allah yang menunjuk kebaikan kita. Kita ini adalah sebaik-baik umat. Kalau Kampung Bantar tadi itu hanyalah mungkin satu kota atau satu kecamatan yang dilombakan, berlomba dengan sesama satu kecamatan. Dapat nomor 1 gembira. Diumumkan oleh Pak Camat kita nomor 1 gembira. Senang. Ini Allah yang mengumumkan kita ini. Allah mengumumkan kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah mulai dari sahabat dulu sampai ke kita ini. Sampai ke kita ini. Kalau itu hanyalah diberikan kepada sahabat, kepada nabi-nabi, maka kalimatnya bukanlah kuntum. Kalimatnya yang cocok adalah antum. Nah, itu kalau bahasa Arab, Pak. Antum khairu ummatin. Ya, orang yang di depan Nabi itu orang yang sebaik-baik umat. Tetapi bukan ini yang dikatakan dalam Al-Quran. Bukan antum, tapi dikatakan kuntum. Arti kuntum itu orang-orang yang sama perbuatannya dengan para nabi dan para sahabat. Itu namanya kuntum. Bukan sekuntum bunga dan mawar, itu bukan. Kuntum bahasa Arab. Apa kerjanya para nabi dan para sahabat? Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu kerjanya ngajak orang untuk berbuat baik, ngajak orang untuk beribadah. Yang paling banyak pahala di antara kita ini, Pak, yang paling banyak yang mencetuskan yang pertama dulu. Siapakah yang mencetus pertama kali dulu untuk buat pengajian ini? Jadi otak pemikiran pertama dulu siapa orangnya, sehingga pengajian ini jadi. Maka setiap ada pengajian, setiap orang ini menyumbang pahala kepada orang pencetus pertama. Nah, itu Pak, gunanya kita ngajak orang berbuat baik itu. Pahala orang yang berbuat baik itu juga akan dapat dikasih oleh Allah kepada kita. 10 mereka dapat pahala, 10 juga dari pahala mereka akan dapat kepada kita tanpa mengurangi pahala dia. Padahal dikatakan dalam Al-Quran ukhrijat linnas, yaitu keluar dari rumah menuju manusia. Orang yang keluar dari rumah menuju manusia ini setiap hari boleh dikatakan semua. Cuma tuh kerjanya yang tidak sama. Ada yang orang pagi-pagi keluar itu menjual sate, pagi-pagi keluar rumah juga untuk menjual sate. Petani pagi-pagi dari rumah keluar rumah untuk menuju ke kebun, untuk menuju ke sawah. Pedagang dari rumah keluar juga pagi-pagi untuk menuju ke warung. Nah, tapi yang disebut di sini bukan keluar dari rumah menuju ke warung, kalau menuju ke toko, bukan. Keluar rumah menuju ke manusia untuk ngajak manusia ini untuk ingat kepada Allah. Bakabir, warok bakabir. Materinya adalah warok bakabir. Tuhanmu besarkan olehmu. Jadi kita ini ngajak itu untuk membesarkan Allah. Allah Khalik, Allah yang menciptakan kita. Allah Razim, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ini yang kita ingatkan kepada mereka. Kalau tidak, maka mereka itu akan lupa bahwasanya dia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia bahwasanya dia ini ada ciptaan Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih sehat oleh Allah. Hatinya jarang teringat kepada itu. Yang teringat kepada yang nampak. Yang tak nampak, Allah dan nampak, jarang teringat di dalam hati kita. Ini gunanya kita ngajak untuk selalu ingat kepada Allah, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada kita itu kita beritahukan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengasihnya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Sebagaimana awal
kita ini hamba. Hamba itu tandanya 3. Tanda kita ini hamba. Jangan kita mengatakan kita hamba tapi kita tidak tahu apa tanda-tanda seorang hamba. Banyak saya lihat itu ada berwakaf, diwakaf sekian 1 juta. Dari siapa? Dari hamba Allah. Ini wakaf 100.000 dari siapa? Dari hamba Allah. Dia sendiri mengatakan dia hamba Allah. Tetapi cocokkah dengan kriteria seorang hamba? Nah, cocokkah dia mengatakan dia itu hamba atau cocok atau tidak? Dicocokkan dengan 3 macam ini tadi. Yang pertama, yang namanya hamba itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa atau tidak mampu apa-apa. Bergerak tidak mampu. Kita mampu bergerak ini adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menggerakkan mata kita ini itu adalah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menggerakkan mata kita ini pasti tidak mampu. Contoh mayat. Mayat, Pak. Badannya masih utuh. Kepala masih ada, mata masih ada, hidung masih ada, tangan masih ada, kaki masih ada, seluruhnya masih ada. Yang tadinya berjalan ke sana sini lincah ini diambil oleh Allah satu saja, diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak mampu semuanya. Kaki ada, kakinya tidak bisa bergerak lagi. Kakinya masih ada, tapi Allah tidak memberikan dia izin untuk bergerak. Nyawa sudah diambil oleh Allah yang hak Allah. Nyawa itu adalah hak Allah. Ruh itu adalah hak Allah. Diambil oleh Allah ruh itu saja. Kakinya dah diambil, tangannya dah diambil, matanya dah diambil. Tetapi yang ada yang nampak di depan kita itu tidak bisa bergerak sama sekali lagi. Kakinya tidak bisa bergerak. Kakinya main bola, tahan sehari-harian main bola. Diambil oleh Allah ruhnya, bukan kakinya diambil, bukan. Rohnya diambil, maka kakinya yang badan main bola tadi tidak bisa bergerak sama sekali. Tangannya yang tadi lincah bekerja, rohnya diambil oleh Allah, maka tangan tadi tidak bisa apa-apa lagi. Matanya tadinya pandai melihat, Allah tidak izinkan dia melihat, diambil rohnya, maka matanya menjelang, matanya melihat, tetapi dia tidak melihat kepada kita lagi, tidak bergerak lagi bola matanya. Bisakah kita itu menggerak tubuh kita? Tidak. Kenapa? Kita ini hamba. Hamba tidak bisa bergerak apa-apa kecuali yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda hamba yang pertama. Tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. Yang kedua, tidak punya apa-apa. Nah, ya, yang tadi tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ini tidak punya apa-apa. Bahkan badan kita ini yang kita katakan kita ini ada kepunyaan Allah. Badan kita ini kepunyaan Allah. Punyaan Allah badan kita ini, bukan punya kita, bukan. Kapan Allah nanti tidak bisa kita pertahankan. Kalau badan kita punya kita, maka kita bisa mengurusnya tidak bisa. Kalau kita bisa mengurusnya, kita bikin body kita yang bagus-bagus, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu lurus, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau kita bisa membuat tubuh kita ini, tetapi tidak bisa. Yang gemuk kepingin kurus, yang kurus kepingin gemuk, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak punya apa-apa. Oh, rumah bukan punya kita, sawah bukan punya kita, harta yang ada bukan punya kita. Tandanya bukan punya kita, suatu saat akan kita tinggalkan itu. Rumah yang kita katakan rumah saya, rumah kita itu tadi, suatu saat akan kita tinggalkan rumah. Dan tahu mengatakan tidak. Tidak bisa mengatakan tidak, kita tinggalkan. Kenapa? Sebenarnya itu bukan punya kita. Itu semuanya Allah yang punya. Allah titipkan
itu baru Allah kasihkan dikit-dikit, kasihkan popok, dikasihkan ini, dikasihkan celana, dikasih ini. Itu Allah yang masihnya. Jadi hakikatnya kita ini tidak milik apa-apa. Itulah namanya menjadi hamba. Tidak memiliki apa-apa. Suatu saat tidak juga membawa satu apa-apa. Sebesar apapun rumah kita, tidak akan bawa kita itu ke kubur. Sebesar sehebat apapun mobil kita, tidak kita bawa masuk kubur. Kenapa? Itu bukan milik kita. Saat itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pemilikan itu menjadi pemilikan dari waris kita. Benar itu bukan. Mobil yang kita tinggal, mobil warisan. Rumah yang kita tinggal, rumah warisan. Itu menunjukkan bukan punya kita yang sebenarnya. Jadi kita punya apa? Tidak punya apa-apa, hanya kita punya Allah. Yang pertama tadi, tidak mampu apa-apa, bergerak digerakkan oleh Allah, duduk didudukkan oleh Allah, berjalan diberjalankan oleh Allah, melihat dilihatkan dari Allah. Kemudian yang tidak memiliki apa-apa, yang ada di sekitar kita itu semuanya adalah titipan Allah. Karena itu apa? Yang ketiga adalah tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Dunia ini kita tidak mengerti apabila Allah sudah kasihkan kepada kita ilmu. Jadi itu sifat apa? Sifat apa? Merasa tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kalau ada profesor, ada doktor, katakan dia hebat, dia banyak ilmu, dia sombong. Dia adalah termasuk hamba yang sombong. Dia hamba. Meskipun dia profesor, doktor, dia tetap hamba Allah SWT. Kalau dia merasa dalam hatinya, dia merasa tinggi ilmu, dia merasa banyak ilmu, dia dalam keadaan hamba yang sombong, bukan hamba dia berarti. Allah saja katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak diberikan kamu ilmu itu kecuali sedikit. Bagaimana kita nggak hebat? Nah, inilah kita. Maka kita hargai diri kita, sebab Allah itu menghargai diri kita. Bagaimana Allah menghargai itu tadi? Ada suatu perbuatan yang Allah hargai. Allah angkat kita itu menjadi umat yang terbaik. Kalau tadi kalau apa kita ini, kalau kabupaten kita dapat nomor itu bukan umat terbaik, tapi RT yang terbaik mungkin RT. Itu baru RT. Tapi Allah mengangkat kita ini adalah menjadi umat yang terbaik. Umat terbaik itu seluruh manusia. Seluruh manusia itu yang terbaik. Nah, itu yang diberikan oleh Allah gelar ummatun wahidah, ummatun hasanah, ummatun kamilah, umat yang terbaik, khair umat. Nah, kerja itu menjadi umat yang terbaik, dia akan oleh Allah menjadi umat terbaik itu dua macam tadi, yaitu keluar kita dari rumah untuk mengingat orang, ngajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam besok, nah, Mas ini ya, itu sangat banyak pahalanya. Dia ingatkan di dalam HP itu, yang di dalam itu bahwasanya bapak-bapak ibu malam Kamis dan malam Rabu yang akan datang ada pengajian di masjid kita, diundangnya supaya bapak-bapak ibu datang. Dia akan mendapat pahala berlipat ganda. Pahala kita yang datang ini berdasarkan daripada SMS dia, ya, berdasarkan WA dia, maka kita ingat, kita datang, maka kita dapat pahala 100 umpama dia juga dari kita tadi akan mendapat pahala 100. Yang ini dapat pahala 200, dia juga akan dapat pahala, dan dia mengumpulkan pahala-pahala ini. Kenapa? Karena dia ini yang mengajak orang untuk berbuat baik. Kalau orang mengajak orang berbuat baik itu otomatis mencegah untuk berbuat munkar. Kalau mengajak orang berbuat baik, maka mencegah orang berbuat munkar. Nanti baru timbul waktu minuna billah
iman yang hakiki kepadanya. Iman yang hakiki. Nah, ini keuntungan kita buat pengajian-pengajian. Ya, cari lagi. Bapak cari lagi dalam pemikiran kita apa kebaikan yang ada kita lakukan ini. Selain dari pengajian-pengajian, mungkin berpikir bagaimana anak-anak kita ini yang belum terkoordinir itu bagaimana buat pengajian dia. Selagi anak itu mengalir pahalanya untuk kita. Karena kita tadi yang memasang pertama, kita yang mengadakan yang pertama, pemikiran kita. Musyawarah, ajak orang musyawarah. Bagaimana anak-anak kita ini, kita buat pengajian untuk anak-anak remaja, kita buat pengajian untuk anak-anak remaji, kita buat pengajian untuk anak-anak yang kecil ini, supaya anak kita tahu agama. Itu belum terlaksana, niat itu sudah dibuat oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah. Niat itu tadi aja Pak, sudah dibuat pahala oleh Allah. Apalagi nanti terjadi betul, terlaksana betul. Nah, yang terlaksana betul itu 10 orang yang mengaji itu mulai dari bismillahnya bagi orang yang mencetus yang pertama kali itu balik kepada dia. Dan amal-amal kita semua ini mulai daripada amalan Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Bilal, seluruh pahala-pahala mereka itu semuanya mengalir kepada sahabat yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Rasul, kalaulah ditimbang pahala-pahala umatku, pahala-pahala seluruh umat Nabi Muhammad ini ditimbang pahalanya, ditimbang yang ini adalah seluruh umat, berapa umat Nabi Rasul tidak bisa lagi dihitung. Dengan pahalanya Abu Bakar ditimbang seluruh pahala manusia, dengan amalan Abu Bakar masih berat timbangan pahala Abu Bakar. Timbangan pahala Abu Bakar lebih itu. Kenapa? Muara daripada ibadah-ibadah kita ini, pahala kita ini ke Abu Bakar larinya semuanya. Ke Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar duluan dia berdakwah. Abu Bakar duluan dia membuat kebaikan-kebaikan itu. Maka pahala yang paling banyak adalah pahala sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, meskipun kita ini di akhir zaman, kita jangan lupa kita nambah daripada pahala kita, cari sumber pahala dengan berpikir bagaimana orang-orang kita ini bisa berbuat kebaikan. Nah, apa yang belum dari kebaikan itu? Jangan kita berpikir bagaimana kita supaya bisa berolahraga, kita bisa ini. Cari juga yang untuk memasukkan kita, untuk memasukkan pahala bagi kita. Itu tadi. Orang pikiran yang pertama, maka dialah yang akan mendapatkan pahala yang terbanyak daripada pahala-pahala orang-orang yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu pesan langsung dari Al-Qur'an Al-Karim, yaitu mengatakan antum khairu ummah, kuntum khairu ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Dengan caranya itulah yang menjadikan kita nanti sebaik-baik umat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha kita, mulai dari usaha pikir kita sampai usaha kerja kita, kalau kita buat untuk umat ini, maka Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat senang kepada kita dibandingkan yang kita memikir diri pribadi kita. Mikir gitulah bagaimana kita masuk pahala, masuk surga, bagaimana kita bersenang-senang di akhirat, tapi tidak memikir orang lain lagi, bagaimana memikir orang lain supaya orang lain itu tidak ada yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini pikir Nabi. Pikir Nabi bagaimana umatnya itu tidak ada yang masuk neraka, semuanya ada masuk surga. Maka Nabi sampai menangis-nangis, sampai meneteskan air mata, sampai meneteskan darah, sampai berjuang, bahkan sampai nanti dia akan dibangkitkan dari kuburnya. Bukan istrinya yang ditanyakan, bukan anak-anaknya yang ditanyakan, tetapi yang ditanyakan umat ini, menanyakan umat ini. Kita ini yang ditanyakan. Bagaimana keadaan umatku? Apakah umatku di dalam surga atau masuk neraka? Kalau dia masuk neraka, Rasulullah belum tenang.
Yang dikatakan kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku itu adalah masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Memang tidak mau masuk surga. Seperti orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beribadah itu memang dia tidak mau masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Isya sudah mau datang, sudah memasuki waktu Isya, maka kita cukupkan sekian dengan suatu kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat senang kepada kita apabila kita ini mau duduk-duduk di rumahnya untuk membuat suatu kajian, suatu peribadatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita apabila kita itu mau mengajak saudara-saudara kita untuk berbuat baik, mencegah berbuat mungkar. Itulah kesimpulan di dalam ceramah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kesehatan daripada kita sehingga kita ini dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan dengan selengkap-lengkapnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma iftah qulubana ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Allah, berilah kami kesehatan. Ya Allah, demi untuk menegakkan ibadah kami kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami berniat untuk selalu dekat dengan-Mu dan selalu ingat kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kepada kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Masukkanlah kami ke dalam surga, ya Allah, surga Firdaus ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannatal firdaus bi ghairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.